Saya 11 bersaudara. Nabi Yusuf nih. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku menengok 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. 11 saudara, 9 perempuan, 2 laki-laki. Bagaimana cara menyikapi sesama adik-beradik yang suka menghibah saudara lainnya? Senang aja, kalian buat arisan. Arisan 11 bersaudara. Arisan kalian 11 bersaudara, panggil Ustadz Alnob, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pembahasannya tentang ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maitan, bangkai. Isu bakso bangkai tikus. Berapa lama orang tak makan bakso? Ayo makan bakso, Beb. Enggak lah, bakso tikus gitu deh. Tapi mau makan bangkai tiap hari. Bangkai saudara, bangkai mayat. Siapa itu? Orang yang ribah. Jadi kalau ada orang mengribah, langsung dia nampak ribah. Aduh, aku pindah dulu ke sana. Kenapa? Kok nggak senang ya dengan ribah nih? Enggak, di sana lebih hot lagi gitu. Tempat kau ini cuma cerita aja, di sana ada videonya lagi gitu. Jangan menghibah orang lain. Kita hanya boleh menceritakan aib orang lain. 1, waktu jadi saksi di pengadilan. Benarkah seorang ini pernah melakukan perbuatan ini? Saya sebetulnya bisa menjawab Pak Hakim. Kenapa tak kau jawab? Saya takut niribah Pak Hakim. Gimana aku memutuskan perkara? Maka saksi boleh menyebutkan aib. Yang kedua, menanyakan fatwa ke Ustaz. Ustaz Somad, saya mau nanya tentang suami saya ini Pak Ustaz. Gimana dia? Itulah saya takut berdosa Pak Ustaz, ribah. Gimana aku mau jawab? Yang ketiga, liibtalil batil wa ihqaqil haq wa ibtalil batil. Menunjukkan kebatilan orang. Itu boleh. Makanya dalam ilmu hadis namanya ada ilmu al-jarhi wa ta'dil. Untuk menunjukkan fulan dhaif, fulan fasik, fulan mubtadi', fulan dhalun mudil. Ini orang sesat. Fulan, datang orang bertanya ke saya, Ustaz, gimana ini caleg nih Pak Ustaz? Jangan kau pilih, itu sakau dia tuh. Boleh, karena kalau sampai dia duitnya banyak, bayar orang, duduk dia. Itu boleh. Li'ibtalil batil, untuk membatilkan yang batil. Lebih daripada itu tak boleh. Ngasih tahu orang, menyelamatkan orang boleh. Tapi sekali, ini tiap hari. Ini bukan ribah ya, ini sekedar untuk apa? Tiap hari begitu. Mohon penjelasan masa iddah bagi wanita. Apa yang tidak boleh? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang kena talak maka dia menunggu 3 kali suci 3 bulan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Kalau suaminya meninggal maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Iddah yang ketiga, hatta tada'na hamlahun, sampai anaknya lahir. Iddah ada 3 bulan, 4 bulan 10 hari bagi yang mati, lahir anak bagi yang hamil. Lahir anak habis nifas baru boleh. Apa yang dia lakukan selama itu? Dia tidak boleh menerima pinangan-pinangan segala macam, tidak boleh. Tapi walinya, maka walinya. Sekarang banyak perempuan yang tak punya wali. Fasultan waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Riau ini dulu siapa yang menjadi wali? Wali itu artinya pelindung. Siapa menjadi wali, pelindung bagi perempuan-perempuan ini?
ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. Kalau tak ada, siapa yang melindungi dia? Jangan kau keluar rumah, jangan kau begini, jangan kau dekat dengan laki-laki, jangan kau membuka aurat, jangan kau berdua-dua dengan laki-laki tak mahram. Kalau tak ada 6 wali ini siapa? Sultan Syarif Qasim. Tapi karena kita tak ada sultan lagi, 1946 kita bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sultan kita adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama tak sanggup mengurus sampai ke bawah, maka ujung tombak di kecamatan adalah KUA. Itu makanya tak ada kepala KUA itu perempuan. Karena dia akan menjadi sultan, dia akan menjadi wali. Jadi sebetulnya negara Republik Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satunya itu Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama itu bubar, maka tak ada wali pelindung. Nah, jadi perempuan-perempuan ini dilindungi oleh walinya. Jadi wali itu bukan cuma dia undang waktu acara akad nikah. Wali itu dari segala aspek, termasuklah pada saat iddah yang 3 jenis tadi. Nah, jadi yang perempuan dalam iddah supaya menjaga-jaga, dan bagi laki-laki penting. Walaupun pertanyaannya untuk perempuan, tapi laki-laki sebagai wali. Wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Ustadz terkait kami yang bekerja di BI? Banyak yang bilang kerja di bank ini riba. Tadi kan udah syariah. Sedangkan tugas diantaranya menjaga nilai rupiah, mengatur peredaran uang, menjaga inflasi. Jadi pernah saya dengar fatwa tak sama antara bank konvensional yang bank induk, adapun bank konvensional yang tidak induk itu tugasnya memang murni bank. Sedangkan bank konvensional yang induk, yang pusat, yang punya negara, menjaga stabilitas ekonomi negara, maka dia punya keringan. Jadi kalaupun dia masuk neraka tak terlalu lama lah. Sama. Tugas dia di situ tidak murni pada riba, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan lain sebagainya. Mesti dipahami. Itu salah satu fatwa ulama itu menjelaskan tentang itu. Beda kalau konvensional yang bukan induk, bukan punya negara, maka dia mesti beralih ke konvensional, mesti beralih ke syariah. Saya pun kalau ceramah itu hampir tak pernah saya ceramah di bank konvensional. Saya tanya, mana nih konvensional atau syariah? Syariah konvensional batal. Bagaimana pendapat Ustadz dengan diberlakukannya bank syariah Indonesia di Aceh? Sudah syariahkah secara Islam menuju syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya Ustadz di Aceh ya, menuju Aceh. Katanya Ustadz di Langsa ya, menuju Langsa. Sekarang baru sampai Lok Sumawe. Jadi jangan sampai umat ini dikacaukan, dibingungkan. Tidak syariahnya, bank syariah. Terus kami mau kemana? Mau nyimpan duit di balik bantal? Gimana nyimpan duit di balik bantal? Duitnya lebih besar daripada bantal. Ini menuju. Tapi itulah pula hebatnya BI. Dibuat aja tas sebesar itu, kuat ya. Terus itu dibuat kuat lah. Jadi bank syariah ini sedang menuju proses pure, original, murni syariah. Mungkin ketika Abdul Somad mati meninggal dunia, ketika kami Dr. Damanhur meninggal dunia, ini belum selesai, tapi paling tidak berada dalam proses. Dan BI membantu proses itu sebagai negara. Makanya yang dulu bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun. Kalau selama 16 tahun dia gagal, maka tutup, berarti gagal. Akhirnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah membuka dan berhasil. Akhirnya BNI Syariah itu tidak lagi menginduk kepada BNI konvensional. Dia berdiri sendiri, hanya saja namanya pakai BNI. Akhirnya sekarang digabungkan menjadi satu, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu salah satu mau membuat independensi Bank Syariah.
Maka kita sebagai seorang muslim, sholatnya sudah sesuai ajaran Islam, puasanya sudah, tapi kemudian ekonominya belum. Maka BI membantu itu, bukan BI menghalang-halangi. Kalau BI menghalangi, tak akan terwujud itu Bang Syariah sampai hari ini. Jangan sampai kita pula yang menghalangi proses itu. Jadi ketika saya ditanya nanti di akhirat, hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan itu? Udah ya Allah. Maka di mana-mana. Saya ingin tanya, apa dalil bahwasanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung saat Isra Mi'raj? Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah. Dianggapnya Nabi Muhammad itu melamar kerja. Lalu pas Isra Mi'raj itu berdialog, dijumpainya Allah di atas. Sejak kapan pula kau tahu Allah di atas? Allazi ayyanal aina la yuqalu aillahu aina. Sebelum tempat ruang waktu itu ada, dia sudah ada. Maka dia tidak bisa dihukumi dengan tempat. Maka makna Ar-Rahman al-Arsy istawa, maknanya bukan di atas. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu untuk apa Isra Mi'raj itu? Tengok ayatnya baik-baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa Palestina. Untuk apa Allah perjalankan? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada dia ayatina, tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran kami. Allah tunjukkan kepada dia neraka, Allah tunjukkan surga, Allah tunjukkan azab, Allah tunjukkan macam-macam yang tak bisa dilihat mata, yang selama ini disebut dengan sam'ian, hanya didengar telinga, ditengok oleh Nabi SAW. Tak ada ayat mengatakan, ku buat Isra Mi'raj karena aku ingin menunjukkan mukaku kepada Muhammad SAW. Tidak. Allah tak perlu tempat kalau dia mau menampakkan dirinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah tak perlu momen kalau mau menjumpakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Allah tak perlu tempat karena Allah tak bertempat. Allah maujud bila makan, bukan Allah fi kulli makan. Ini pun jangan sampai kita terjebak pada tuduhan. Jangan kau ikut ceramah Somad itu. Somad mengatakan Allah di semua tempat. Dah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, apa kau katakan? Fa inni qarib, aku dekat. Uji da'watad da'i, aku bisa menjawab segala doa-doanya. Kalau dia panggil aku bisa menyahut saking dekatnya. Maka diungkapkan oleh orang Nusantara dalam sebuah kalimat tentang hubungan kita dengan Allah. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Dekat dengan Allah tak bersentuh, jauh tak berjarak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diungkapkan dalam lagu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Potongan dari lagu Bimbo. Ketika kita beribadah, banyak berzikir, banyak bersedekah, dekat dengan Allah. Ketika kita sakau, buat maksiat, berzina, maka jauh dari Allah. Maka kalau mau dekat dengan Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dengan dia ketika dia berzikir dengan aku. Maka banyak-banyak ibadah. Ibadah itu ada 3. Pertama ibadah badan, sholat. Yang kedua ibadah harta, zakat, infak, sedekah. Yang ketiga ibadah hati, ridha, tawakal, qanaah, sabar. Itu ibadah hati. 3 ibadah ini mesti kita laksanakan. Hari ini 3 ibadah itu terlaksana. Ibadah badan, telinga mendengar ceramah. Ibadah harta, gamis. Apa kepanjangan gamis ini Pak Kepala? Berkan. Infak dan sedekah. Gerakan otomasi zakat, infak, sedekah, gamis. Mari support program gamis. Semoga kita mendapat keberkahan hidup dunia akhirat. Rezeki melimpah, hati tenang, diberikan kehidupan yang baik. Yang mau support, diberikan Allah kelimpahan. Yang tidak mensupport program ini, akan tengok aja lah nanti. Biasanya ibu-ibu itu kan ada arisan, Ustaz. Bagaimana dengan pengadaan arisan dihubungkan dengan mempererat silaturahim, misalnya di lingkungan tempat tinggal? Hukum arisan itu akadnya hutang. Misalnya kami buat arisan nih, Pak Danrem 10 juta, Pak Kepala 10 juta, saya 10 juta, kalau Ustaz sama 10 juta juga. Lalu kemudian Ketua IKAT 10 juta, Pak DPD 10 juta. Berkumpullah kami 10 orang. Lalu kemudian digoncang nama.
Lalu kemudian ketika nama pertama keluar, berarti dia menarik Pertama. 100 juta. Kebetulan begitu keluar, dikocang, keluar nama Abdul Somad 100 juta. Kok Abdul Somad keluar? Itu serah saya lah, saya menggocang. Maka sebetulnya akad saya waktu itu adalah akadnya utang. Waktu itu saya utang 90 sebetulnya. Maka kalau ditanya, orang yang ikut arisan itu apa akadnya? Utang. Boleh, boleh. Cuman sebelum ikut arisan yakinkan jantung kau sehat. Banyak orang tak sehat, begitu gocang nama orang lain, kumat mati. Duit tak dapat, iuran sudah. Jadi akad arisan itu utang. Yang tidak boleh arisan itu adalah, ini penting juga ibu-ibu, arisan yang tak jelas pesertanya. Pesertanya tak jelas, orangnya tak jelas, tiba-tiba datang ke rumah kita mengatakan mau kau ikut arisan, nanti menariknya 100 juta. Pesertanya siapa? Tak usah kau tahu, yang penting ikut aja, nanti kau dapatnya 90. Itu sesungguhnya bukan arisan, tapi rentenir berkedok arisan. Jadi selama tahu orangnya, dan kalau arisan itu hanya fokus pada arisan dan silaturahim aja. Ini kadang arisannya paling menarik 50.000, tapi ribahnya setengah jam. Habis paham.